itu sudah dianggap cukup dengan ya seperti begini Pak, ini karpet masjid kan dari mulai beli sampai sekarang belum dicuci-cuci. Kira-kira ini saya juga nggak tahu ya, ini kira-kira ini karpet kapan dicuci deh, dia bisa yakin nggak kita sucinya don dengan sangkaan dilihat akhirnya bersih. Oh, dengan perasaan, dengan sangkaan saya punya sangkaan karpet ini suci, maka sholat di atas karpet ini sah sholat. Jadi masalah suci itu tidak dianjurkan harus yakin, tapi dengan don pun bisa. Karena kalau tidak terlihat najisnya kan susah. Maka kata para ulama, kalau kita sholat di musola, di musola kapal, di musola apa itu, kadang-kadang kan lihat karpetnya ya, kadang-kadang karpetnya udah gini apa gitu kan. Yang penting sangkaan hati kita itu suci, sah sholatnya. Walaupun dalam kenyataannya misalkan tidak suci, asalkan sangkaan kita ini karpet, lihat karpetnya di musola, misalkan di pom bensin, di musolanya kita mau sholat, di situ ada karpet, digelar di musola, dilihat karpetnya sudah kalau ini mah kan kelihatan juga bagus, berarti keyakinan sucinya kuat. Datang ke musola, pas lihat karpetnya ternyata sudah lama, kita ragu, ini suci enggak, suci enggak. Kalau kita meyakinkan tidak sucinya, berarti itu jadi tidak suci. Tapi kalau kita dengan sangkaan, ini mah cuma kotor doang, tapi yakin sucinya, maka sholat di atas karpet itu, di tempat itu hukumnya sah. Jadi keyakinan kesucian itu tidak dianjurkan harus dengan yakin, tidak. Karena susah tuh Pak kalau yakin. Dan kita juga ini karpet kita anggap suci itu dengan sangkaan kita aja. Kalau dibuktikan nggak tahu ini karpet suci apa enggak. Siapa yang tahu? Kalau itu mah kelihatan ada kucing, gitu kan, kakinya kena kotoran, lalu masuk masjid, kena karpet, itu mah jelas najis karena terlihat jelas. Ustaz, bisa nggak disucikan? Nggak bisa. Kalau kelihatan najisnya, ya najis Pak. Tidak bisa menjadi suci dengan don kita, dengan sangkaan kita, nggak bisa. Kenapa tidak bisa menjadi suci dengan sangkaan kita? Karena itu terlihat apanya? Najisnya. Kalau dalam agama harus yakin sucinya, wah repot Pak. Kita wudhu di kamar mandi, wudhu di ember ataupun di bak, kan kita nggak tahu air mengalir itu suci apa enggak. Tapi ketika tidak ada ciri-ciri najis, lalu kita yakinkan dengan don, menurut sangkaan kita yakin cair ini air ini suci, maka jadi suci Pak. Tapi kalau terlihat ada kucing sudah makan bangkai, lalu dia
kok bersih dari kotoran itu bersih, ini dijaminnya suci. Tapi kan disebut najis, kita nggak lihat najisnya. Nggak lihat najisnya. Misalkan ada orang kakinya kotor lalu masuk ke masjid, kan nggak pernah. Yang masuk ke masjid kebanyakan dicuci dulu kakinya. Maka dengan sangkaan kita, oh ini tempat, ini masjid, hukumnya suci. Walaupun kenyataannya misalkan najis. Maka di sini dijelaskan Pak, lau farosan nahwa basatan dhahiran ala makanin najsin wa shalla alaihi sholat sholatu. Kalau kita menggelarkan hamparan yang suci ala makanin najsin, diamparkan di tempat yang najis. Jadi misalkan keramiknya najis, lalu kita diamparin sejadah, lalu kita sholat di atas sejadahnya, gimana? Ini. Misalkan kita mau sholat di masjid, musola di masjid, ternyata tempatnya najis, lalu dikenallah sejadah yang suci. Berarti kan sejadah yang suci digelar di tempat yang najis, lalu kita sholat di atas sejadah. Pertanyaannya, sholatnya sah nggak? Dijawab di sini, kalau ada seseorang menggelar nahwa basaton, menggelar sejadah, dhahiran, sejadahnya suci, ala makanin najsin, digelar sejadah yang suci di tempat yang najis, maka wa shalla alaihi, lalu dia sholat di atas sejadah tersebut, sholatuhu, maka sah sholat. Pas ada sholat, pas kita mau sholat, di bawah ada teh cak, ada yang izin tidak memungkinkan, kalau dibuang akhirnya ditimpa sejadah, lalu kita sholat di atas sejadah, itu sah. Makanya kalau orang yang apik, kalau sholat di masjid-masjid umum, dia selalu bawa sejadah lagi. Misalkan masjid umum itu seperti masjid kecamatan atau masjid-masjid besar, apalagi yang masuk ke masjidnya itu banyak, itu yang apik, itu kadang-kadang sholatnya bawa sejadah lagi. Kenapa? Karena ketika disahkan karpetnya najis, lalu dihampar sejadah yang suci, lalu kita sholat di atasnya, maka itu hukumnya sah. Ustaz, gimana kalau kita sholat tempatnya itu banyak kotoran manuk, ada kotoran burung banyak sekali, sehingga tidak ada tempat yang bisa dipakai kecuali di situ banyak kotoran burung. Dijawab sama musannif, lau kasrat ini, kalau ternyata banyak kotoran burung fi makanin, dalam suatu tempat, misalkan kotoran manuk gereja, apinis, biasanya kotorannya kita mau sholat di suatu tempat
tempatnya itu banyak kotoran burungnya. Fa innahu yurfa, maka kata para ulama boleh sholat di tempat tersebut apa elatnya lima syaratin, karena adanya masyarakat. Tapi ada syaratnya. Jadi misalkan kita mau sholat di suatu tempat yang mana tempatnya itu banyak kotoran burung, dibersihkan, ayat duri dibersihkan, ayat duri sampai-sampai sulit untuk membersihkannya. Seperti di mana katanya di Mekah, di mana yang banyak kotoran kepidis atau gereja. Kita mau sholat sementara tempatnya banyak kotoran burung, maka kata para ulama yufa, sholat di tempat itu sah. Elatnya lima syaratin, karena adanya masyarakat, tentu dengan beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya itu ada 3. Yang pertama ayyasyaqqa al-ihtiraz anhu, jadi sulit untuk dibersihkan. Dibersihkan mewadai kotoran ayat dibersihkan mewadai ayat, jadi sulit untuk dibersihkannya. Sementara tidak ada tempat lagi kita mau melaksanakan sholat kecuali di tempat tersebut, maka sholat di tempat tersebut hukumnya sah. Misal kita mau sholat di kecamatan Ciamas itu nggak ada masjid lagi kecuali di sini. Pas mau sholat di sini banyak kotoran burung, sudah dibersihkan banyak lagi, dibersihkan banyak lagi. Berarti kita sholat di masjid yang banyak kotoran burungnya itu sah. Kalau syaratnya pertama sulit untuk dibersihkan. Makanya kakek sih bersihkan. Kalau kayak bersihkan saya kemalu. Kemalu ada. Yang kedua, Allah yang aman dan wukuf alaihi, tidak disengaja berdiam diri di situ. Dalam arti boleh kita sholat di tempat yang banyak kotoran burungnya, asalkan jangan disengaja kita atau berdiam di tempat itu. Tidak sengaja, ini mah kita lagi sholat di atas burung-burung pada buang kotoran sehingga sulit untuk dibersihkan dan kita tidak sengaja sholat di situ, maka itu hukumnya sah sholatnya. Yang ketiga, ada rutubah, kotorannya tidak basah. Kotorannya tidak basah, berarti kalau basah gimana? Kalau basah itu hukumnya najis. Kotoran manuk, singaloleh, asalkan tidak basah, tidak najis Pak. Belum tai cangcang karena karpet, murahnya garing, dipijat tai cangcang keluar karpet masuk ke situ. Tapi tai cangcang kurang, kayaan basah, dipijat tai dan tetap najis. Hari basah mah najis Pak. Kalau basah itu najis, kalau kering itu nggak najis. Bahkan kata para ulama, menurut Syekh Nawawi Al-Albani, kalau kita sholat terkena najis, tapi najisnya najis yang kering, maka ilam tulko halal, itu boleh dibuang langsung dan sholatnya tidak batal. Dibuang langsung sholatnya tidak batal.
maka fala tasihu sholatu syahsin, tidak sah sholatnya seseorang yulangi ba'du badanihi, yang nempel sebagian badannya atau sebagian bajunya najasatan kepada najis. Jadi ketika kita sholat sebagian badan kita nempel ke najis, maka tidak sah sholatnya. Ataupun ketika kita sholat sebagian pakaian kita nempel ke najis, itu pun tidak sah sholatnya. Bukan semuanya najis, bukan. Sebagian badannya kena barang najis, sebagian pakaiannya kena barang najis, maka itu hukumnya tidak sah sholatnya. Kalau kenapa? Misalkan kita sholat, nggak tahu pas awalnya dilihat tidak ada najisnya, pas mau ruku di depan kita kayak cacat, dikumain air tadi kolongan, jadi kotoran air cacat air tidak pas dada, tegena badannya, tapi bajunya kena, ataupun sholatnya kena batal. Ustaz, kalau nggak kena, badannya nggak kena, bajunya nggak kena, di kolongan hukum itu tak najisnya di kolongan, maka kata para ulama itu hukumnya tidak batal. Wa yutawalu ulama najasa jaman fa'u'ahalan bihaitsu lam yaqdu qadratu ma'ina aw rutuba wa alqa wa alaiha. Jadi kalau kita sholat di depan kita ada najis, tapi ketika kita sujud badan kita tidak kena najis, ataupun baju kita tidak kena najis, walaupun pas badan kita dengan najis, itu tetap sah sholatnya, tapi menurut sebagian ulama hukumnya makruh. Tapi kalau kita sholatnya sebagian badan kita kena barang najis, ataupun baju kita, pakaian kita kena barang najis, walaupun sedikit, itu hukumnya batal. Kena najisnya biqiyamin, mau kondisi berdiri, al-qu'udin, ataupun kondisinya duduk. Ketika berdiri nggak kena najis Ustaz, pas duduk kena najis batal. Al-ruku'in, pas ruku nggak kena Ustaz, pas sujud kena najis batal. Pokoknya kena najis mau keadaan berdiri, mau duduk, mau ruku,
rusak salat. Atas senjata nakal kayak halus kan itu Pak. Oh, karena ada sotrohu fi hal sujudi najasatun ma'a adamil munasati lam yakunu. Kita sholat di depan kita ada najis, lalu kita sujud tapi badan kita nggak kena najis di kolongan najisnya, maka lam yadurru tidak menjadi madharat dalam arti sah sholat. Kali ngalaman pas waktu lagi pengkongan najis, akhirnya awal sholat ketika diubah si tai dalamnya, tai malunya pas arek sujud, nah tai malu kalau pas ada pisah, nggak itu biasa diangkat si dada diangkat itu penting baju atau kena karena najis, yang penting badan kena najis, itu yang penting banget. Menanyakan dulu. Berarti kalau kena najis biasa sholatnya. Kalau nggak kena, oh berarti nggak apa-apa walaupun pas dengan dada kita ketika sujud. Itulah syarat sholat yang ketiga. Jadi yang ketiga syaratnya ketika kita berdiam di suatu tempat, maka tempatnya harus keadaan suci. Apa sebenarnya? Emang lagi nyoba berapa jamnya? Itu. Terus warabi'u yang keempat sekarang. Oh, beres. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada benar dari Allah, ada salahnya salah pribadi saya, mohon maaf dan maklum. Kita lanjutkan minggu depan bagian tafsir Al-Qur'anul Karim. Jadi 2 minggu tafsir, 2 minggu fikih. Fikih untuk memperbaiki ibadah kita, tafsir untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim. Karena kalau kita tafsir saja tidak mengkaji fikih, dikhawatirkan nanti kita kajinya tafsir tapi wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Makanya fikih pun harus dikaji lah, walaupun selangnya fikih tafsir. Begitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada benar dan benar dari Allah, ada salahnya salah pribadi saya, mohon maaf dan maklum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.